21.G1.0037 dari kelas akuntansi 1.2. Di sini saya akan membuat video reaction mengenai tipe slot. Yang pertama adalah teori mengenai kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi atau korespondensi teori of truth. Nah, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau koresponden antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan ataupun pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Nah, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika adanya kesesuaian antara inti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta yang terjadi. Kesimpulan dari teori korespondensi ini adalah ketika dua realitas yang berbeda di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya, contohnya adalah Surabaya adalah ibu kota dari Jawa Timur. Nah, pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Surabaya memang ibu kota dari Jawa Timur. Kebenarannya terletak pada pernyataan serta kenyataan yang ada. Lalu ada teori yang kedua, yaitu ada teori koherensi atau coherent theory of truth. Nah, menurut teori koherensi ini, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika ternyata pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benarnya. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi dasar, kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koheren, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Contoh lainnya seperti seseorang memberi pernyataan bahwa di dalam kolam alun-alun kota terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup. Lalu teori yang ketiga adalah teori pragmatis atau the pragmatic theory of truth. Nah, teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada teori korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif, pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Nah, teori pragmatis ini sendiri muncul sebagai kritik terhadap kaum positif yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna atau meaningless karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Lalu ada teori yang keempat, yaitu teori performa atau the performance theory of truth. Teori ini berasal dari John Langsau Austin pada tahun 1911 sampai 1960 dan dianut oleh filsuf-filsuf yang lain seperti Frank Ramsey dan Peter Stuyvesant. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Teori performatif menjelaskan sesuatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan tercipta realitas bagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori yang kelima adalah konsensus atau the consensus theory of truth. Nah, dalam kebenaran konsensus ini, pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Nah, penulis buku The Structure of Scientific Revolution ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma atau shifting paradigm dalam masyarakat dunia. Lalu yang terakhir, teori yang terakhir adalah
agama sebagai teori kebenaran atau the religious as theory of truth. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah dengan agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan oleh manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua adalah kebenaran dalam perspektif filsafat. Nah, seperti yang dikatakan Purwadaminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa kebenaran itu adalah yang pertama, keadaan atau hal dan sebagainya yang benar atau bisa dibilang cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Seperti contohnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga adalah kejujuran, kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Nah, epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian-andaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Untuk dapat merumuskan kebenaran, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah jaminan bahwa pengetahuan yang kita peroleh harus berasal dari sumber yang benar. Nah, pada persoalan ini, para filosof berbeda pendapat tentang sumber pokok pengetahuan. Terjadi silang pendapat antara idealisme, realisme, antara rasionalisme dan empirisme. Sejarah mencatat bahwa seperti Plato dan Aristoteles merupakan pelopor awal perseteruan antara rasionalisme dan empirisme. Bagi Plato, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan bersifat a priori dan bersumber pada akal. Ia lebih mengunggulkan dunia idea yang bersifat tetap sebagaimana rumus dan hukum universal matematika tinimbang dunia pengalaman empirik. Dan metode untuk memperoleh pengetahuan, cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan, dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan. Hendrik Trapar mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi 3, sedangkan Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jenis pengetahuan ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebut bahwa warna putih karena memang itu merah. Air itu panas karena memang dipanasi dengan api. Makanan bisa mengganjal rasa lapar dan lainnya. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan prailmiah dan nir-ilmiah. Kedua adalah pengetahuan ilmu atau sains. Adalah pengetahuan yang diperoleh lewat pengguna metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat sendiri biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang keempat adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama sendiri bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama.
Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal atau hablum min Allah, dan cara berhubungan dengan sesama manusia atau hablum min al-nas. Pengetahuan agama yang paling penting dalam pengetahuan tentang Tuhan, selain itu tentang keyakinan atau keimanan dan syariat atau implementasi dari keyakinan. Pengetahuan ini sifatnya kebenaran adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Perubahan perspektif kebenaran dari rasionalisme, empirisme, kemudian kritisisme adalah contoh klasik evolusi pengetahuan manusia dalam merumuskan kebenaran. Siklus ini terus berkembang sebagaimana digambarkan oleh Hegel dalam proses dialektika. Tesis kebenaran yang disusung sebuah masyarakat pada momen tertentu akan berhadapan dengan rumusan lain yang disebut sebagai antitesis. Selanjutnya, tesis dan antitesis akan berdialog untuk merumuskan konsepsi kebenaran baru, yaitu sintetis. Pada gilirannya, konsepsi baru atau sintetis tadi akan kembali diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran. Nah, siklus semacam ini akan terus berlanjut tanpa titik akhir. Demikian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun kata, dan selamat malam.